Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pada bab 11 yaitu tentang KUP, Ketentuan Umum Perpajakan yang membahas tentang pembayaran dan pelaporan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi ini tentang KUP pembayaran dan pelaporan ya. Baik, kita bersama-sama mulai belajar. Ini pembayaran, pemotongan, pemungutan dan pelaporan ini akan dibahas ya nantinya. Tapi di sini kita akan membahas tentang pembayaran sama pelaporannya saja. Nah, di sini sebagai wajib pajak itu wajib melakukan ya kewajiban-kewajibannya di dalam perpajakan. Apalagi sekarang sistemnya kan sudah menggunakan self assessment. Kalau self assessment itu kita itu melakukan penghitungan, pembayaran sampai kita melakukan pelaporan pajak itu dilakukan oleh sendiri ya. Itu yang dikatakan dengan self assessment. Kalau metode lama itu masih menggunakan official assessment. Kalau official assessment itu yaitu pihak pajaknya sendiri yang melakukan perhitungan sampai pembayaran dan pelaporan sampai pembayaran pajaknya, seperti itu. Tetapi kalau sekarang sudah menggunakan ganti sistem, yaitu menggunakan sistem self assessment, yaitu melakukan perhitungan, pembayaran sampai pelaporan pajak itu dilakukan sendiri. Nah, jadi diberikan hak untuk melakukan perhitungannya sehingga melakukan pembayarannya itu sebagai kewajibannya. Itu adalah wajib pajak yang sekarang ya. Makanya di situ sebagai wajib pajak itu harus melakukan pembayaran, pemotongan sampai ke pelaporan pajaknya. Ya, seperti itu ya. Nah, saya lanjut lagi. Bagaimana sih cara pembayaran pajak seperti itu? Ini cara pembayaran pajak ya. Nah, cara pembayaran pajak itu ada beberapa di sini ya. Yang pertama yaitu pembayaran pajak sendiri, pajak terutang ya. Nah, biasanya kalau pembayaran pajak sendiri itu atau yang biasa disebut dengan pembayaran pajak terutang itu lebih pada PPh pasal 25 dan 29. Itu PPh pasal 25 dan 29 yaitu pembayaran pajaknya itu pembayaran sendiri pajak terutang. Ingatkan pajak PPh pasal 25 dan 29. Kalau 25 itu adalah angsuran yang dilakukan setiap bulan, tapi kalau 29 itu adalah metode pembayaran pajak yang dilakukan pada setiap akhir bulan. Nah, itu adalah untuk PPh 25 dan 29 itu cara pembayaran pajaknya yaitu pembayaran sendiri pajak terutang. Jadi dilakukan sendiri pajak terutang. Kemudian untuk PPh pasal 4 atau PPh final, PPh 21, 22 sampai ke 26 ya. Nah, di sini melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain ya. Jadi di sini seluruh pajaknya itu siapa yang melakukan pembayaran pajak? Yaitu yang melakukan pembayaran pajaknya itu di sini untuk PPh itu adalah melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain. Siapa pihak lain di sini? Yaitu pihak ketiga, yaitu orang pemberi kerja atau pemberi penghasilan atau yang biasa disebut dengan bendaharawan kalau di pemerintahan seperti itu. Jadi untuk PPh 21 sampai 26 ya, cara pembayarannya itu kalau melalui secara langsung ya, pekerjaannya secara langsung, maka itu kan ada pemotongan yang dibayarkan secara langsung dan dipungut secara langsung, maka pembayarannya dilakukan oleh siapa? Yaitu melalui pemungut dan pemotong. Seperti itu. Kemudian di sini untuk PPh 24 ya. Ingat PPh 24 itu adalah PPh untuk pajak luar negeri. Jadi untuk PPh 24 atau luar negeri itu cara pembayarannya yaitu melalui pembayaran pajak luar negeri. Tapi kalau pemungutan PPN ya, PPN kalau di pemerintahan itu pembayarannya melalui bendaharawan. Tapi untuk PBB, BPHTB ya, itu bea materai dan lain-lainnya itu pembayaran pajaknya itu atau cara pembayaran pajaknya itu nanti itu hanya menggunakan secara langsung ya. PBB itu ada kayak bukti secara langsung seperti itu, tinggal kita menyetorkan saja. Kayak bea materai, kita membeli itu sama halnya kita membayar pajak seperti itu. Itu sebenarnya adalah cara-cara yang digunakan untuk pembayaran pajak. Jadi jenis-jenis pajaknya itu untuk PPh maupun BBN, PBB, PPN atau BPHTB, bea materai dan lainnya itu cara pembayaran pajaknya itu berbeda-beda. Kemudian di sini tempat dan sarana pembayaran pajak ya. Nah, di mana kita melakukan pembayaran pajak itu ya? Di sini ada layanan loket atau teller yang biasanya itu langsung kita menggunakan pembayarannya itu melalui bank ya, melalui loket ataupun teller ya, ataupun tempat pembayaran
pajak, bisa di kantor pos dan lain-lainnya atau perbankan. Kalau perbankan itu biasanya menggunakan elektronik ya. Jadi langsung ke bank-bank persepsi atau bank devisa persepsi atau bank persepsi mata uang asing seperti itu bisa dilakukan untuk pembayaran pajak. Ingat, pembayaran ya. Jadi bisa melalui ATM ya. Kalau elektronik itu layanan loket atau teller tuh bisa langsung datang perbankannya. Seperti itu. Dua ya. Jadi layanan loket langsung datang perbankan, elektronik bisa menggunakan ATM. Kemudian seluruh pembayaran itu jangan lupa semuanya melalui setoran pajak dengan menggunakan SSP. Apa SSP? Surat setoran pajak. Ini kalau sudah paham tentang pembayaran, kita beralih ke setoran pajak. Inilah SSP, surat setoran pajak. Singkatan lagi ya. Ya. Ini apa sih SSP? Itu adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir ya, yang dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditujukan oleh Kemenq. Jadi SSP itu bukti pembayaran atau bukti setor pajaknya. Jadi bukti bayar atau bukti penyetoran pajak itu disebut dengan SSP, surat setoran pajak. Surat setoran pajak itu rangkapnya 4 ya. Yang pertama untuk arsip lembar pajak, yang kedua untuk KPPN ya. Ngerti KPPN kan? Di situ KPPN itu adalah kantor pelayanan pembendaharaan negara. Ketiga untuk dilaporkan, dikurang L-nya ya, untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke KPP-nya masing-masing. Dan yang keempat untuk arsip kantor penerima pembayaran. Jadi itu ada 4 ya, ada 4 bukti pajak, bukti setoran pajak seperti itu. Di sini apa sih formulir SSP ini digunakan untuk apa? Yaitu SSP ini satu jenis pajak ya. Jadi digunakan untuk satu jenis pajak, itu hanya menggunakan satu SSP. Satu pajak masa atau pajak tahunan itu juga buktinya nanti lewat SSP. Kemudian formulir ini digunakan ketika surat ketetapan pajak SKP ini ya. Ada STP juga, nanti ketetapan PBB, semuanya bukti-bukti itu keluarnya nanti berbentuk SSP ya. Di sini isiannya dan tata cara pengisian formulir SSP itu adalah secara manual. Jadi ada kertas secara manual. Ntar lagi saya tampilkan di sini bentuk SSP-nya. Tetapi sekarang sistem pembayarannya itu ya dilakukan dengan elektronik juga, yang biasa disebut dengan billing system. Ya, jadi disebutnya juga dengan billing system. Itu jadi sistem pembayarannya itu secara elektronik disebut dengan billing system, tapi pengisiannya masih secara manual ya. Nih, saya tampilkan. Ini SSP. Menunggu ya. SSP. Kayaknya belum tampil. Ini sudah tampil ya. Ini ya. Ini adalah bentuk SSP. Ini lampiran pertama ya. Ini ada NPWP, nama wajib pajaknya sama alamatnya. NOP ini adalah nomor objek pajak dan alamat objek pajak. Objeknya jadi usahanya apa atau nama perusahaannya apa, alamatnya di mana, seperti itu ya. Kode akun pajak ya. Kode akun pajak jenis setoran pajak. Ini masanya, kalau masa itu masa kapan? Kalau masa kan akhir Desember tahun berapa, seperti itu. Jadi diisi jenis pembayarannya apa, jumlah pembayaran terbilangnya berapa. Di sini jangan lupa tanda tangan ya, diterima penerima pembayaran. Jadi di sini siapa penerimanya, kalau teller ya ditandatangani oleh tellernya. Di sini wajib pajaknya sebagai penyetornya. Seperti itu. Ini lampiran kedua. Juga sama ya. Jadi lampiran pertama sampai lampiran keempat itu isinya sama.
Jadi cuman bedanya itu diserahkan kemana, seperti itu. Nah, itu. Nah, saya lanjut lagi ya. Nah, jadi itu. Kemudian tata cara billing system. Tadi kan kalau secara elektronik disebut dengan billing system. Bagaimana sih tata cara billing system itu? Yaitu kita itu harus membuat sebagai wajib pajak membuat kode billing ya. Membuat kode billing itu melalui Direktorat Jenderal Pajak ya. Melalui linknya yaitu djponline.pajak.go.id di sini ya. Nah, di sini kemudian membayar dari kode billing tadi. Nanti kenapa? Di mana kita akan memperoleh kode billing? Kita itu akan memperolehnya dari SMS ID sebagai validasinya nanti ya. Jadi kode billing itu sebelum diperoleh kita harus membayar kode billing itu ya. Nah, kemudian billing dari billing itu, dari setelah pembayaran billing itu buktinya itu diserahkan ke KPP masing-masing. Nanti kalau sudah pembayaran biasanya itu langsung dapat SMS tentang ID billing itu sebagai verifikasi bahwa telah bisa digunakan untuk kode billingnya. Maka kode billing di sini, kode billing itu bisa digunakan ketika pembayaran pajak ya. Ketika pembayaran pajak, maka di sini bisa menggunakan internet banking. Kalau kita menggunakan internet banking biasanya atau e-banking itu kan kita kalau transfer seperti itu, pembayaran yang lain-lainnya kita kan kadang dapat nomor e-token seperti itu kan. Sama kayak pembayaran pajak. Ketika pembayaran pajak, kalau mau dapat SSP, kita itu harus memiliki yang namanya kode e-billing dulu. Kan kalau e-token itu kita untuk mendapatkan e-token kepotong 1.000 ya. Kalau saya BTN itu kepotong 1.000. Sama kayak e-billing. Untuk dapatkan kode e-billing itu kita akan kepotong pulsa ya, tapi kalau di sini itu adalah kepotong sama pembayaran kode e-billing itu, yaitu melalui DJP di KPP masing-masing. Nanti dapat verifikasi lewat SMS billing seperti itu ya. Kemudian di sini mana ya tadi? Saya lanjut lagi ya. Selanjutnya yaitu tadi kan pembayaran, sekarang pelaporan. Pelaporan ini yaitu merupakan pelaporan pajak ya, di mana di dalam pelaporan itu harus disertai dengan surat pemberitahuan. Di mana surat pemberitahuan itu disebut dengan SPT atau surat pemberitahuan ini ya, yang merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan hal yang berhubungan dengan kewajiban pajak. Jadi pembayaran pelaporan. Kalau pembayaran tadi berhubungan dengan SSP, tapi kalau pelaporan berhubungan dengan SPT ya. Kemudian SPT itu harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin. Bisa juga menggunakan huruf Arab ya. Sebenarnya sih tergantung dari setiap negaranya dan bahasa yang digunakan di dalam negara itu. Jangan lupa mata uangnya yang digunakan. Kalau Indonesia ya gunakan mata uang rupiah, tapi kalau di luar negeri bisa menggunakan US dollar dan semacamnya. Dan jangan lupa di dalam SPT itu harus ditandatangani. Entar lagi saya juga menampilkan bentuk SPT ya. Sebenarnya sih sudah bentuk SPT itu di bab pajak penghasilan dulu saya sudah memberikan contoh ya. Tapi entar lagi saya paparkan lagi di sini agar kalian lebih memiliki gambaran tentang SPT itu. Jangan lupa kalau sudah ditandatangani disampaikan ke KPP. Jadi ingat, pelaporan itu berhubungan dengan SPT atau surat pemberitahuan yang berhubungan dengan melaporkan kewajiban pajak. Tuh. Selanjutnya ya. Apa sih fungsi SPT? Sama kayak tadi, yaitu melaporkan, mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang untuk melaporkan pajak ya. Jadi untuk melaporkan jumlah pajak yang terutang. Itu. Jadi melaporkan pertanggungjawabannya atas pajak terutang yang pertama. Yang kedua, jika itu sebagai pengusaha kena pajak ya, maka fungsi pemberitahuan atau SPT itu adalah sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah ya. Jadi kalau pengusaha kena pajak, jadi SPT itu melaporkan atas
jumlah PPN-nya ya, penambahan nilai atau atas penjualan barang-barang mewah untuk PKP ya. Untuk PKP, jadi pengukuhan PKP. Pengukuhan PKP yang kemarin ya, masih ingat kan? Nah, kemudian yang ketiga itu, kalau bagi pemotong dan pemungut, tujuannya apa? Yaitu mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong dan dipungut dan disetorkan. Jadi untuk mempertanggungjawabkan atas laporannya nanti ya, atas laporannya untuk pajak yang dipotong dan yang dipungut. Jadi fungsinya ada 3, yaitu untuk sarana pertanggungjawaban atas pajak terutang. Yang kedua bagi PKP yaitu untuk mempertanggungjawabkan atas PPN dan penjualan barang mewah. Dan yang ketiga itu untuk pemungut dan pemotong, yaitu melaporkan hal-hal yang dipungut dan yang dipotong. Nanti disetorkannya. Seperti itu. Itu fungsinya sebagai SPT. Yang selanjutnya itu jenis-jenis SPT. Sebenarnya SPT itu ada 2 ya, SPT massa dan SPT tahunan. Tapi kalau SPT massa itu digunakan untuk melaporkan atas pajak bulanan, itu untuk massa ya. Bulanan itu ada ini. Ada PPh pasal 21, 22, 23 ya. PPh final sama PPN dan PPNBM itu bisa menggunakan SPT massa. Tapi kalau SPT tahunan ya, SPT tahunan itu untuk pelaporan massa tahunan ya. Di mana untuk SPT tahunan itu bermacam-macam, ada tipe 171 rupiah, 1771 US dollar, sama 1770 70S sama SS ya. Itu bedanya, itu jenisnya untuk SPT tahunan. Tapi di sini untuk SPT tahunan itu ya, untuk yang rupiah itu yaitu SPT-nya itu untuk WP badan di dalam negeri. Jadi kalau di Indonesia jadi itu namanya 1771 rupiah. Kalau WP-nya itu dilakukan di luar negeri itu dinamakan dengan US 171, berarti itu adalah badan ya. Ingat, kalau WOP maaf ya soalnya saya batuk. Kalau OP itu 70 belakangnya bukan 71. Tapi ini ada yang 70, ada 70S sama SS. Kalau yang 70 itu lebih cenderung pada penghasilan ya atau pekerjaan bebas yang melakukan pembukuan ya atau norma perhitungan itu dari 1 atau lebih pemberi kerja yang dikenakan PPh final yang bersifat minal dan penghasilan lain. Jadi di sini untuk yang OP yang 1770 tahunan itu dari penghasilan atau pekerjaan bebas. Pembukuannya itu diperoleh dari perhitungan neto ya, baik dari itu 1 pemberi kerja maupun lebih, yang nantinya itu dikenakan secara final. Penghasilannya itu dikenakan secara final. Semuanya final. Tapi kalau S ya, kalau S itu hanya diperoleh dari 1 pemberi kerja, sifatnya juga final kalau yang S. Tapi kalau SS ya, itu hanya 1 pemberi kerja dan tidak memiliki penghasilan bersifat final, kecuali apa? Kalau punya tabungan di bank ya, itu dikecualikan. Contohnya kayak saya itu menggunakan 170 SS karena saya diperoleh dari 1 penghasilan pemberi kerja. Kemudian itu saya kan tabungan saya, rekening bank saya kan dapat bunga dari bank, maka itu dikecualikan. Seperti itu. Jadi saya pakai yang bawah ini 170 SS. Seperti itu ya. Nah, ini. Bagaimana cara pengisiannya? Jadi wajib pajak itu menyampaikan SPT itu harus benar, lengkap, dan menandatangani. Kalau tidak benar dan tidak lengkap itu akan dikenakan sanksi. Kemudian SPT wajib badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Yang ketiga, WP menunjukkan sah. Jadi kalau tidak mau mengisi sendiri itu harus ada surat kuasa dan ditandatangani oleh pengisi SPT, tetapi harus diikut sertakan sama surat kuasa khusus nantinya. Yang keempat itu SPT tahunan, WP harus melampirkan pembukuan ya. Jadi wajib pajak biasanya itu harus melampirkan pembukuan. Tapi kalau badan itu pembukuannya itu harus laporan keuangan yang sudah diaudit. Itu cara-cara pengisian SPT untuk badan ya. Kalau orang pribadi hanya pengisian yang benar, lengkap, dan ditandatangani saja. Seperti itu saja kalau orang pribadi. Tapi kalau badan itu harus lengkap sama ininya. Kemudian pelaporan SPT secara elektronik itu sekarang itu sudah tidak mana lagi ya, tidak seperti dulu. Sekarang secara elektronik itu sudah menggunakan e-filing.
dimana kita itu mengakses e-filing itu ya. Jadi sekarang pelaporan SPT itu sudah dilakukan secara online maupun real time. Masuk ke linknya DJP ini ya, DJP online. Coba kalian masuk sendiri nanti di link ini. Nah, kemudian di situ kalau sudah masuk ke link ini, kita itu tidak boleh langsung mengaksesnya masuk lapor, itu tidak. Tapi kita sama kayak tadi. Kalau tadi kita billing tadi ya, kode billing. Tapi sekarang ini bukan kode billing lagi, tapi kode e-fin ya. Kode e-fin, jadi wajib pajak itu harus memiliki kode e-fin ya. Di mana e-fin itu disebut dengan Electronic Filing Identification Number. Di situ e-fin itu adalah untuk memberikan identitas kita untuk mengakses DJP online. Jadi pembuatan e-fin itu harus disertai oleh KTP, NPWP, ataupun itu harus menggunakan email. Tapi emailnya aktif ya untuk verifikasi atau aktivasi terhadap e-finnya itu. Kalau pada nanti ya pelaporannya itu harus dilengkapi juga sama surat keterangan usaha. Jadi itu untuk pelaporan SPT secara online itu langsung ke e-filing. Mungkin nanti di terakhir saya akan coba masuk e-filing di situ ya. Nah, di sini untuk materi bab 11 yaitu untuk pelaporan, untuk pembayaran dan pelaporan. Saya coba di sini bukakan SPT ya. Tunggu dulu. Ini SPT masa. Nah, ini SPT masa. Ini juga ada. Nah, sambil menunggu, saya coba masuk ke DJP dulu ya. Ini DJP. Ini soalnya laptop saya ini. DJP online. Masuk di sini. Jadi contoh SPT-nya kayak gini ya. Ini untuk yang saya kasih yang sederhana, yaitu untuk SS, untuk orang pribadi saja. Tahunan ya. Jadi kayak gini, hanya diisi ini tahun berapa SPT tahunannya. Nah, seperti itu. Kalau 2021 tinggal ditambah 21 di sininya ya. Kemudian di sini nomor NPWP, nama wajib pajaknya, seluruh hartanya berapa. Nah, seluruh kewajiban atau utang pada akhir tahun. Kalau udah ada ya udah usah diisi. Jadi seluruh hartanya tuh berapa diisi juga di sini. Nah, kemudian jangan lupa tanda tangannya. Nah, ini adalah surat SPT-nya. Jadi di sini tanda tangani sudah seperti itu. Jadi ini adalah sederhana untuk model-model SPT-nya. Nah, kalau sudah ini plannya ya, kayak ini. Jadi masuk ke djponlinepajak.go.id. Kemudian kita coba masuk di sini. Karena saya sudah memiliki e-fin ya, jadi tinggal masuk login sama kata sandi saja. Tapi kalau masih belum punya e-fin, itu udah bisa masuk ke sini, harus registrasi lewat e-fin dulu. Nah, jadi kalau sudah punya kayak saya, jadi saya tinggal masukkan nomor NPWP saya, itu di sini. Nah, saya coba ya. Nah, ini kata sandinya saya coba dulu. Coba masuk ke DJP online saya. Lagi muter ya. Oh, ternyata salah. Coba lagi ya. 84216086608223. Sandinya
Ini 25 MPP. Coba login lagi. Semoga aja berhasil ya. Pada apa ini? Tadi coba masuk bisa kok. Nah, ini sudah masuk ke DJP, Direktorat Jenderal Pajak, dengan menggunakan ID saya ya. Jadi di sini namanya, ini adalah nama suami. Jadi di sini tertera nama suami. Jadi saya sebagai istri, seperti itu. Sebenarnya ini adalah tampilan NPWP yang baru ya. Nah, kemudian untuk di sini ada profil juga, menampilkan profil. Juga akan menampilkan ini contoh bayar. Nunggu ya. Ini karena jaringannya kalau di rumah saya itu agak lemot. Laptopnya juga gitu, agak lemot. Jadi mohon maklumi ya untuk bersama-sama menampilkan ini. Nah, ini sudah keluar. Jadi ini ya, untuk webnya DJP itu untuk lapor ya, ini di menu lapor ya. Maka di sini ada pengisian secara elektronik untuk e-filing. Jadi untuk e-filing, untuk lapor itu harus mengisi e-filing. Jadi di sini ada dua sih sebenarnya, ada e-filing dan juga ada e-form ya. Kalau e-form itu pengisiannya itu tanpa terhubung ke internet. Tapi kalau terhubung ke internet dan langsung dapat feedback untuk bayar, tetap dibayar ya, coba dibayar. Nih saya coba, nih bayar. Oh ya, saya ingatkan di sini materinya ini dan saya lanjut ya, yaitu tentang sanksi pajak nanti. Tapi nunggu ini dulu, ini belum keluar. Dulu ya, karena jaringannya lemot ini. Jadi untuk yang tadi sudah ya, saya lanjut aja ke bab berikutnya, yaitu sanksi pajak. Adalah sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan umum di dalam perpajakan ya. Di sini sanksi pajak itu ada dua, ada sanksi administrasi sama sanksi pidana. Ini sanksi administrasi. Jadi kalau sanksi administrasi itu berhubungan dengan SKP ya, surat ketetapan pajak sama surat tagihan pajak, di mana itu berhubungan sama keduanya itu yaitu SKP sama STP. Nah, ini sanksinya. Yang pertama ada sanksi denda. Sanksi denda SPT-nya itu tidak disampaikan tepat waktu, sanksinya ini ya, sama jenis SPT-nya. Ini 150% untuk pembetulan sendiri, 2% ini usaha yang PKP ya, tidak membuat faktur, tidak mengisi faktur, sama tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur, itu naik 2%. 2% juga jika gagal PKP-nya, dan 50% jika terjadi keberatan untuk ditolak. Kemudian permohonan banding dan murni ditolak itu akan naik 100%. Nah, kalian bisa baca sendiri ya. Nah, ini kemudian ada sanksi bunga. Kalau sanksi bunga ini yaitu akan terdapat sebuah bunga kenaikan 2% juga ya dari yang terutang. Nih 2%, rata-rata 2% ya. Ada 48% ini untuk SKPKB kurang bayar ya. Jadi kalau kurang bayar itu naiknya 48%
Yang lainnya itu rata-rata untuk sanksi bunga itu 2%. Tapi kalau SKB kurang bayarnya itu telah lewat jangka waktunya 5 tahun, kurang bayarnya tidak dibayar, maka itu akan dikenakan sanksi 48% ini. Seperti itu. Dan untuk sanksi tunggu dulu, ini laptopnya sudah agak rada lemot ya. Yang ketiga, sanksi naik. Ini ada 50%, 50%, sampai 200%, sampai 100% juga ada. Jika untuk kenaikan ini, mana tadi? Nggak pencet. Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT setelah lewat 2 tahun. Jadi 2 tahun itu memang yang namanya SPT-nya itu sudah tidak benar, dalam 2 tahun masih belum ada perubahan, itu akan dikenakan sebuah denda kenaikan. Ya, seperti itu. Ada juga, tunggu dulu ya, ini karena ini ada gangguan. Ya, seperti itu. Kemudian ada yang 50% sama 100% ini yang diatur oleh pasal 13 ayat 3 ini ya, bahwa SKBKP surat ketetapan pajak kurang bayar karena SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran. Nah, jadi tidak disampaikan sesuai dengan surat teguran maka 50%. 100% apabila PPN sama PPNBM itu tidak dikompensasi. Nah, kemudian kenaikan kewajiban pembukuannya itu tidak dilaksanakan, itu juga 100%. SPT atau di sini menyampaikan SPT tetapnya tidak ya, tidak benar, maka itu 200% melakukan kebohongan. Kemudian 100% ya membayar lagi. Nah, jadi di sini ada 100% kalau berhubungan dengan kurang bayarnya. Itu sanksi kenaikan. Kemudian sanksi pidana. Sanksi pidana di sini apa? Yaitu berhubungan dengan pelanggaran KUP, itu memang perpajakannya memang secara khusus. Nah, seperti apa? Itu seperti ini ya. Ini ada 13 kayaknya. Ada 13, 11 ya. Oh ya, 13. Ini. Ini. Nih, setiap orang yang karena kealpaannya ya kurang sedikit 3 bulan, paling lama 1 tahun. Nih, karena alpa. Setiap orang dengan sengajanya apa ini semuanya? Tidak mendaftarkan diri apa semacamnya, itu paling singkat 6 bulan ya. Paling lama 6 tahun kalau dengan sengaja. Ini kealpaan. Kemudian di sini yang ketiga, seorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Jadi di sini orang itu melakukan lagi tindakan pidana setelah 1 tahun sebelum anggap aja sudah keluar dari pidana perpajakan tahun 2020, 21 melakukan lagi, maka itu pidana nomor 1 tersebut akan ditambah menjadi 2 kali lipatnya. Jadi yang tadi yang 3 bulan paling lama 3 tahun itu akan ditambah lagi menjadi 2 kali lipatnya, jadi 6 tahun seperti itu. Kemudian yang ngepas, setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan ya atau menggunakan NPWP oleh pihak lain ya, itu paling singkat 6 bulan, paling lama 2 tahun. Makanya tadi kalau punya orang lain itu harus memiliki surat kuasa seperti itu. Yang kelima, seorang yang dengan sengaja menerbitkan atau menggunakan faktur bukti ya tidak berdasarkan transaksi seperti itu, jadi tidak sesuai dengan transaksinya, memang disengaja dan semacamnya, itu paling singkat itu 2 tahun dan paling lama 6 tahun. Kemudian ini ya, pejabat yang karena kealpaan tidak memenuhi kewajiban ya merahasiakan segala sesuatu ya, di sini 1 tahun dengan dendanya 25 juta. Kewajiban dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan juga tadi sama kayak tadi. Nah, tapi ini lebih parah. Lebih parahnya di sini itu akan 2 tahun dan dendanya 50 juta. Nih, oleh masukan pemeriksaan itu memberikan palsu, keterangan palsu seperti itu akan didenda juga paling lama 1 tahun, dendanya 25 juta.
Yang ke-9, setiap orang dengan denda sengaja menghalangi, mempersulit penyelidikan. Jadi saat pemeriksaan menghalangi petugas ya akan didenda juga 3 tahun. Sengaja tidak memenuhi kewajiban atau merahasiakan. Memang benar melakukan kesalahan tapi masih mengelak dan merahasiakan seperti itu, apalagi merahasiakan pembukuannya. Kadang pembukuannya itu dianggap dibakar dan semacamnya untuk menghilangkan jejak, itu akan didenda itu 1 tahun dengan banyaknya 1 M. Kemudian sengaja tidak terpenuhi kewajibannya. Di sini seperti kewajibannya di sini pejabat merahasiakan segala sesuatu. Orang dalam sendiri, orang DJP-nya itu merahasiakan karena ada kong kali kong seperti itu. Kayak kasusnya dulu Gayus Tambunan itu sebenarnya masuk di sini, yaitu paling lama 10 bulan atau denda paling tidak 800. Karena itu Gayus Tambunan itu sudah merugikan beberapa pihak, maka itu hukumannya lebih besar lagi. Nah, ini yang 13. Seorang yang dengan sengaja tidak memberikan data informasi ya dalam himpunan data informasi, maka itu 10 bulan dan 800 juga. Setiap orang sengaja menyalahgunakan informasinya paling tidak. Jadi ini adalah sanksi pidana dan sanksi administrasi. Jadi untuk materi bab 11 dan 12 sudah selesai ya. Jadi kita lanjut lagi diskusinya di grup. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.